Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah iqraran bihi wa tauhida wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Fausikum biwasiyatillahi azza wa jal fi muhkami tanzilihi haitsu qala ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatihi wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'd. Ahibati fillah wa ikhwani fid din, a'azzani Allah wa iyyakum. Dengan izin Allah Subhanahu wa taala tentunya kita kembali berjumpa meskipun terpisah oleh jarak. Tidak berada di dalam satu majlis, namun Allah tabaraka wa ta'ala masih menunjukkan kepada kita kebaikan demi kebaikan yang dengannya kita harapkan Allah Subhanahu wa ta'ala menggiring kita masuk ke dalam surganya. Dan kita berusaha, ahibati fillah, untuk bisa menyempurnakan ubudiyah kita, penghambaan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan menjadi hamba yang terbaik sebagaimana yang diperintahkan dan diharapkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dilakukan oleh setiap hamba yang beriman dan mencintai Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika seorang hamba ingin menyempurnakan kecintaannya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, ketika seorang hamba ingin menunjukkan kecintaannya kepada Allah, maka dia harus mengawalinya dengan menempatkan Allah di atas segala-galanya. Dia harus bersikap dengan sikap seorang hamba yang betul-betul tunduk kepada Rabb-Nya Allah Tabaraka wa Ta'ala. Dan sebagaimana disinggung sebelumnya di dalam perjumpaan sebelumnya, bahwa di antara sifat yang menjadi ciri dan tanda bagi hamba Allah Subhanahu wa ta'ala yang disebut dengan ibadur rahman, hamba yang penuh ketundukan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, adalah mereka meninggalkan segala sesuatu yang dibenci oleh Allah sebagai bentuk ijabah atas larangan yang diutarakan, disampaikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala di dalam muhkam tanzilnya atau di dalam Al-Quran, ataupun yang disampaikan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ikhwatal Islam, ikhwatal iman, rahimani wa rahimakumullah. Di pertemuan yang lalu kita menyebutkan beberapa keutamaan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala kepada setiap hamba yang dengan sigap atau dengan cepatnya menjawab panggilan Allah Tabaraka wa ta'ala. Baik itu ketika dia diperintah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala atau dilarang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala untuk melakukan sesuatu. Ataupun ketika dia diperintah oleh nabinya atau oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, utusan Allah, dengan perintah atau dilarang oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari melakukan sesuatu. Bahwa manusia-manusia yang berada dalam kondisi seperti itu dan berusaha menjadi mustajib, orang yang menjawab panggilan Allah Subhanahu wa ta'ala, maka Allah Tabaraka wa ta'ala
akan menjadikannya sebagai manusia yang hidup dengan kehidupan yang sejati. Karena hakikat kehidupan yang sebenarnya adalah ketika seseorang senantiasa berada di dalam kemungkinan, atau dalam kesempatan untuk bisa melakukan apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan menjauhi apa yang dilarangnya. Kemudian juga kita sampaikan bahwasanya ujung dari perjalanan manusia atau orang yang menjawab panggilan Allah Subhanahu wa taala adalah surga yang dijanjikan oleh Allah Tabaraka wa taala untuk mereka. Untuk manusia-manusia yang mau menjawab kemudian melaksanakan seluruh apa yang diberikan atau diperintahkan oleh Allah dan kemudian menjauhi apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan merekalah manusia-manusia yang diberikan hidayah oleh Allah. Diberikan petunjuk kepada setiap perkara yang dicintai, perkara yang terbaik yang mengantarkan mereka menuju ridha Allah Subhanahu wa taala dan kecintaannya. Di dalam Al-Qur'an Al-Karim, Allah Subhanahu wa taala menjadikan bagi orang-orang yang bersegera di dalam menjawab panggilan Allah Subhanahu wa taala. Bagi orang-orang yang bersegera menjawab panggilan Allah Subhanahu wa taala, Allah menjadikan perkara tersebut sebagai tanda keimanan yang ada di dalam hati dan jiwa mereka. Di dalam surat Nur ayat yang ke-51, Allah Tabaraka wa taala mengatakan, "Innama kana qaulal mu'minina idza du'u ila Allahi wa rasulihi liyahkuma bainahum ay yaqulu sami'na wa ata'na wa ulaika humul muflihun." Tidaklah yang menjadi perkataan seorang yang beriman atau orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala ketika mereka diajak, dipanggil menuju Allah Subhanahu wa taala pada apa yang diperintahkan oleh Allah atau yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala, ataupun kepada apa yang diperintahkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, atau menjauhi apa yang dilarang oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketika mereka diseru, dipanggil menuju Allah dan Rasulnya, liyahkuma bainahum, agar mereka berhukum dengan apa yang ditetapkan oleh Allah dan Rasulnya di antara mereka, an yaqulu sami'na wa ata'na. Maka perkataan mereka adalah sami'na wa ata'na. Mereka mengijabah, menjawab langsung apa yang ditetapkan sebagai hukum oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa ulaika humul muflihun, dan merekalah orang-orang yang beruntung. Merekalah orang-orang yang akan selamat kelak, bukan hanya saja di dunia namun kelak ketika mereka berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Dan ketika seseorang menjawab panggilan Allah, mentaati apa yang diinginkan oleh Allah, begitu juga dengan apa yang diinginkan oleh Rasulullah SAW, maka dia sedang menanggalkan dari dalam hati dan jiwanya sifat kemunafikan. Karena ketika berbicara tentang orang munafik, dalam surat An-Nisa ayat yang ke-61, Allah Tabaraka wa ta'ala mengatakan, wa idza qila lahum ta'alu ila ma anzalallah. Jika dikatakan kepada orang-orang munafik, kemarilah, datanglah, ayo, sambut apa yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa ilar rasul, dan apa yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala kepada Rasulnya. Ra'aital munafiqina yasudduna anka sududa. Maka engkau akan melihat orang-orang yang munafik, yang di dalamnya ada kemunafikan. Di dalam agama Allah Subhanahu wa ta'ala mereka akan
yasudduna anka sududa. Mereka akan meninggalkanmu, mereka akan pergi darimu. Mereka sama sekali tidak ingin mendengar, mereka sama sekali tidak ingin menerima apa yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini yang sepatutnya dikhawatirkan oleh seorang hamba Allah Subhanahu wa taala ketika dia dengan mudahnya menolak apa yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sudikah dia menjadi orang-orang munafik yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala? Yang di dalam Al-Qur'an diberikan ancaman oleh Allah Tabaraka wa taala dengan ancaman yang begitu mengerikan. Innal munafiqin, kata Allah Subhanahu wa taala. Innal munafiqin fid darkil asfali minan nar, kata Allah. Sesungguhnya orang-orang munafik, mereka berada di dasar yang terendah dari neraka Allah Subhanahu wa taala. Yang mana di antara sifat mereka yang menyebabkan mereka berada dalam kondisi terburuk atau di tempat yang paling buruk di dalam neraka Allah adalah karena mereka menolak apa yang disampaikan kepada mereka dari ajakan Allah Subhanahu wa taala. Atau apa yang disampaikan oleh Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam, ajakan yang membuat mereka menjadi manusia yang sebenarnya, hamba yang sejati, manusia yang diselamatkan oleh Allah di dunia dan di akhirat. Ahibati fillah azanillahu wa iyyakum. Ketika seseorang menjawab, menjadi mustajib, menjadi orang yang menjawab panggilan Allah Subhanahu wa taala, maka dia menghilangkan penghalang di dalam hatinya dari apa yang disampaikan atau yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga seluruh kebaikan mudah memasuki hatinya. Seluruh perkara yang mengantarkan dia ke dalam surga Allah itu mudah diterima oleh dirinya, oleh jiwanya. Karena Allah Subhanahu wa taala, ahibati fillah azanallahu wa iyyakum, di dalam surat Al-Anfal ayat yang ke-24, Allah taala menyatakan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada hamba-hambanya, istajibu lillahi walir rasuli idza da'akum lima yuhyikum. Jawablah panggilan Allah Subhanahu wa taala dan Rasul jika keduanya menyeru kalian kepada perkara yang menghidupkan hati kalian. Ketika kalian menjawab, maka hati kalian akan menjadi hidup. Dan kata Allah wa'alamu, dan ketahuilah oleh kalian, wahai hamba-hamba Allah, annallaha yahulu bainal mar'i wa qalbihi. Allah lah yang menghalangi antara seseorang dengan hatinya. Artinya ketika Allah berkehendak untuk menutupi hati seseorang dari kebaikan yang diturunkannya, maka Allah sangat mampu melakukannya. Namun Allah tidak akan melakukan itu kepada setiap hamba yang menjawab seruan Allah dan seruan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa annahu ilaihi tuhsyarun. Dan seorang hamba akan dikembalikan, dikumpulkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala kelak pada hari kiamat. Bukan masalah penolakan saja ketika seseorang tidak bersegera menjawab ajakan Allah dan Rasulnya. Bukan hanya sekedar penolakan. Tapi yang harus disadari ketika dia menolak ajakan Allah Subhanahu wa taala dan ajakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka seseorang harus mengetahui bahwa perbuatannya itu akan dia pertanggungjawabkan di hadapan Allah ketika Allah kumpulkan seluruh makhluk di hadapannya. Ketika Allah menampakkan keagungan dan menunjukkan kesombongannya kepada seluruh makhluk, yang menghancurkan seluruh kesombongan makhluk, seluruh kekuatan dan kekuasaan makhluk, di hari di mana tidak ada pertolongan kecuali pertolongan Allah. Tidak ada naungan kecuali naungan Allah Subhanahu wa taala. Dan tidak ada pengampunan kecuali pengampunan Allah Tabaraka wa taala. Ahibati fillah, azani Allah wa iyyakum. Ketika seseorang menginginkan keselamatan di dunia dan di akhirat,
maka Allah jadikan keselamatan tersebut berada pada kuatnya istijabah atau jawaban yang diberikan oleh seorang hamba melalui sikapnya ketika dia diajak kepada Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dalam surat Syura, ahibati fillah azani Allah wa iyyakum, ayat yang ke-47. Allah Subhanahu wa taala mengatakan istajibu li rabbikum. Istajibu, jawablah panggilan dan ajakan Allah. Rabb kalian, lakukan perkara ini. Min qabli an ya'tiya yaumun la maradda lahu minallah. Sebelum datang kepada kalian hari, ya, tidak ada satupun yang bisa mencegah apa yang Allah Subhanahu wa taala lakukan kepada kalian. Wa ma lakum min malja, dan tidak ada lagi tempat perlindungan pada saat itu. Yauma idzin wa ma lakum min nakir. Dan tidak ada satupun yang bisa menutupi perbuatan kalian pada saat itu. Jika kalian ingin selamat pada hari kiamat, maka jawablah panggilan Allah ketika kalian hidup di dunia. Jangan kalian tutup penglihatan dan pendengaran kalian. Jangan sekali-kali kalian tutup hati-hati kalian dari menerima kebaikan dan kebenaran yang ada di dalam kalamullah dan yang ada di dalam sunnah Rasulullah SAW. Tidak ada jalan keselamatan melainkan jalan yang ditunjukkan oleh Allah dan ditunjukkan oleh Rasulullah SAW. Bahkan sifat yang dikabarkan oleh Rasulullah, yang diberikan oleh Rasulullah SAW dan digambarkan oleh Rasul tentang jalan keselamatan yang membawa setiap hamba Allah kepada pengampunan, kepada ridha Allah Subhanahu wa taala, disifati oleh Rasul dengan mahajjah al-bayda, jalan yang putih terang benderang, sejatinya terlihat dan bisa dibedakan dari seluruh jalan yang lainnya. Jalan-jalan yang hanya akan mengantarkan seseorang ke dalam neraka Allah Subhanahu wa taala. Namun betapa banyak manusia-manusia seakan mereka buta. Mereka tidak bisa melihat kebaikan yang ditunjukkan dan sudah ditunjukkan oleh Rasulullah SAW. Orang-orang yang disifati oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, dalam surat Thaha dengan firman-Nya, wa nahsyuruhu yaumal qiyamati a'ma. Orang-orang yang dikumpulkan oleh Allah pada hari kiamat dalam keadaan buta, dalam keadaan tidak bisa melihat. Kemudian hamba ini akan mengatakan, qala rabbi lima hasyartani a'ma. Ya Allah, wahai Rabbku, kenapa engkau bangkitkan dan kumpulkan aku dalam keadaan buta? Maka Allah Subhanahu wa taala mengatakan bahwasanya engkau dulu di dunia melupakan Allah Subhanahu wa taala, berpaling dari mengingat Allah Subhanahu wa taala. Fakadzalikal yauma tunsa. Maka pada hari ini pun engkau dilupakan oleh Allah. Engkau tidak bisa melihat, engkau tidak bisa mengetahui bagaimana agung dan kebesarannya Allah Subhanahu wa taala dan apa yang Allah berikan kepada orang-orang yang ketika di dunia mereka mau menjawab, mereka senantiasa mengingat Allah, mereka takut kepada ancaman Allah Subhanahu wa taala dan hidup mereka hanya untuk Allah. Ahbabi wa ahibati fillah azani Allah wa iyyakum. Sifat yang jika ada pada setiap dari kita pada hari ini, niscaya Allah Subhanahu wa taala akan menyelamatkan kita dari seluruh musibah, dari seluruh ujian yang berat yang sedang menimpa kita sekarang. Sifat yang akan membuat Allah Subhanahu wa taala menahan murkanya ketika kita senantiasa berusaha menjawab apa yang diperintahkan oleh Allah, apa yang diajak oleh Allah Subhanahu wa taala, apa yang diajak oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ikhwani fid din, azanillah wa iyyakum. Kemudian Syekh di dalam pembahasan sifat Ibadur Rahman, yakni Syekh Abdul Razak Ibnu Abdul Muhsin Al-Badr,
beliau kemudian menyebutkan atau melanjutkan pembahasannya kepada sifat yang ke-8 di antara sifat ibadur rahman. Beliau mengatakan atau memberikan judul di dalam sifat yang ke-8 ini dengan kalimat inayatuhum bid-du'a wat tadarru'i lillahi azza wa jalla atau jalla wa ala. Di antara sifat ibadur rahman adalah mereka sangat memperhatikan doa yang mereka panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan tadarru', mereka bertadarru', menundukkan hati mereka, kemudian menundukkan anggota tubuh mereka di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Memposisikan diri mereka sebagai seorang hamba yang betul-betul hina di hadapan Rabb-Nya. Dan inilah hamba yang sejati sebagaimana dijelaskan oleh Al-Imam Ibnul Qayyim dalam salah satu kitabnya. Ketika seorang hamba mampu memposisikan dirinya dalam posisi yang terendah di hadapan Allah Subhanahu wa taala, maka dia berada dalam keadaan atau dalam posisi ubudiyah yang sebenarnya. Yang menjadi dalil bahwasanya sifat atau di antara sifat ibadur rahman adalah mereka senantiasa berdoa. Mereka memperhatikan dan mementingkan doa adalah firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Furqan, di mana Allah sebutkan seluruh sifat ibadur rahman di dalam surat ini. Ya, di ayat yang ke-74. Walladzina yaqulun, dan orang-orang, yakni ibadur rahman adalah orang-orang yang senantiasa mengatakan. Ya, Syekh Abdul Razak dan begitu juga dengan ulama yang lainnya dalam penjelasan firman Allah Subhanahu wa taala yang satu ini, mereka mengatakan Allah menggunakan kata yaqulun untuk menunjukkan bahwasanya setiap dari hamba Allah atau ibadur rahman adalah orang yang senantiasa memanjatkan doa ini, doa yang disebutkan dan disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala ini di dalam kehidupan mereka. Alladzina yaqulun. Jadi mereka senantiasa mengucapkan kalimat ini. Ya. Mereka senantiasa memanjatkan doa ini. Apa doa yang mereka panjatkan? Kepada Rabb mereka Allah Subhanahu wa taala. Apa yang mereka mohonkan kepada Allah? Hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun. Ya Allah, karuniakan kepada kami. Karuniakan, berikan kepada kami. Dari azwajina, pasangan-pasangan kami, istri-istri kami. Wa dzurriyyatina, dan juga dari keturunan-keturunan kami. Qurrata a'yun. Jadikan mereka sebagai qurrata a'yun. Para ulama, diantaranya Imam Az-Zajjaj atau Az-Zujaj, beliau mengatakan qurrata a'yun ini kinayah. Kalimat yang digunakan oleh orang Arab sebagai kiasan anis sururi wal farah. Kiasan yang digunakan oleh orang-orang Arab untuk menunjukkan ya kebahagiaan atau kegembiraan yang ada di dalam diri mereka. Wa huwa ma'khudun minal qarar. Kata qurrah ini diambil dari kata qarar. Apa yang dimaksud dengan kata al-qarar? Huwal barad. Kata al-qarar itu artinya dingin. Lianna dam'atas surur baridah. Karena air mata yang keluar dari mata seorang hamba Allah Subhanahu wa taala yang disebabkan oleh kebahagiaan yang muncul dalam dirinya itu dingin, berbeda dengan tangisan yang muncul karena amarah atau mungkin karena kesedihan. Disifati dengan dingin, ya. Air mata yang muncul karena kebahagiaan, karena manusia ketika bahagia mereka menangis. Ketika bersedih pun mereka menangis. Ya. Maka ahibati fillah azanallahu
wa iyyakum. Kemudian para ulama mengatakan yang dimaksud dengan qurrata a'yun, seluruh perkara yang membuat seseorang bahagia, maka dia disebut oleh orang Arab dengan istilah qurrata a'yun. Itu yang diminta kepada Allah oleh hamba-hamba Allah Ar-Rahman atau ibadur Rahman ketika mereka berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Muncul alasan ya yang kemudian dipertanyakan oleh para ulama, apa yang menyebabkan orang-orang ya yang dihukumi atau disebut dengan ibadur Rahman, hamba-hamba terbaik di sisi Allah Subhanahu wa taala, kemudian meminta kepada Allah agar mereka, istri-istri mereka, kemudian keturunan mereka dijadikan qurrata a'yun. Apa yang membuat mereka meminta kepada Allah dengan doa yang seperti ini? Maka jawabannya kata para ulama, ahibati fillah, a'azani Allah wa iyyakum. Ini jawaban yang diberikan atau disimpulkan oleh para ulama. Kata mereka, li'anna naf'uhu ya'udu 'alaihim wa yadumu fid dunya wal akhirah. Karena ketika seseorang meminta kebaikan atau meminta pasangan-pasangan dan keturunan mereka menjadi sosok-sosok yang terbaik di sisinya, sosok-sosok yang hanya mendatangkan kebaikan dan kegembiraan kepada mereka, ya, maka manfaat yang muncul, hasil yang terjadi itu senantiasa kembali kepada dirinya yang meminta kepada Allah Subhanahu wa taala. Artinya ketika dia meminta istri dan keturunannya menjadi keturunan yang membahagiakan, istri-istri yang membahagiakan, maka sejatinya dia sedang meminta kebaikan untuk dirinya sendiri. Dan kebaikan itu, kata para ulama, ketika istri Anda, ketika keturunan Anda menjadi istri dan keturunan yang baik, maka kebaikannya senantiasa terjadi selama antum hidup di dunia. Begitu juga ketika antum kembali menghadap Allah Subhanahu wa taala di akhirat. Para ulama mengatakan atau mengutip sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Al-Imam Muslim. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Idza matal insanu inqata'a anhu 'amaluhu illa min thalathah." Ketika seorang hamba Allah Subhanahu wa taala meninggal, maka seluruh amalannya terputus kecuali dari 3 perkara. Yang pertama, kata Rasulullah SAW, illa min sadaqatin jariyah. Sedekah jariyah akan tetap memberikan aliran pahala untuk dirinya meskipun dia sudah meninggal. Aw ilmun yuntafa'u bihi, aw ilmin yuntafa'u bihi, atau ilmu yang manfaatnya diambil, senantiasa dilakukan atau senantiasa muncul karena diamalkan oleh orang lain. Atau yang terakhir kata Rasulullah SAW, awwaladin salihin yad'u lahu, atau anak saleh yang senantiasa berdoa untuk dirinya. Begitu juga kata mereka, Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an dalam surat Tur ayat yang ke-21, kata Allah, walladzina amanu wattaba'atuhum dzurriyyatuhum biimanin alhaqna bihim dzurriyyatahum wama alatnahum min amalihim min syai'. Kata Allah Subhanahu wa taala, dan orang-orang yang beriman dan kemudian diikuti oleh keturunan mereka, keturunannya pun beriman kepada Allah, keturunannya adalah keturunan yang saleh, maka jika ini terjadi, alhaqna bihim dzurriyyatahum wama alatnahum min amalihim min syai', kami akan gabungkan mereka dengan keturunan mereka kelak di dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Dan kami tidak akan mengurangi amalan yang sudah mereka lakukan di dunia. Para mufassirin mengatakan, meskipun keturunan mereka adalah orang yang tidak setara di dalam amal saleh dengan orang tuanya, maka karena kesolehan mereka, karena iman mereka yang sama, Allah gabungkan mereka di tempat yang sama. Ahibati fillah. Ketika mereka hidup di dunia, mereka menjadi penyejuk pandangan mata kita. Hanya kebaikan yang mereka lakukan, dan kebaikan itu membuat hati seorang hamba Allah dipenuhi dengan kebahagiaan yang melebihi kenikmatan apapun di atas muka bumi.
Banyak orang yang sengsara karena mereka mendapatkan dunia yang begitu luar biasa, namun mereka tidak memiliki keturunan yang saleh. Mereka tidak memiliki istri yang salehah. Dan Allah Subhanahu wa taala menjadikan kebahagiaan salah satunya ketika seseorang memiliki istri yang salehah. Kata Rasulullah SAW dalam sebuah hadis, arba'un minas sa'adah, kata Rasulullah SAW. 4 perkara yang merupakan kebahagiaan seorang hamba Allah di dunia. Salah satunya adalah al-mar'atus salihah. Salah satu yang disebutkan oleh Rasulullah SAW adalah istri yang salihah. Dalam hadis yang lain yang diriwayatkan oleh Al-Imam Muslim, Rasulullah SAW mengatakan ad-dunya mata. Dunia itu adalah keindahan perhiasan. Wa khairu mata'iha al-mar'atus salihah. Dan sebaik-baiknya perhiasan, keindahannya adalah perempuan yang salihah. Dalam hadis yang lain, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pun bersabda, diriwayatkan oleh Al-Imam At-Tabrani dengan sanad yang hasan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, arba'un, kata Rasul, 4 perkara, man u'tihinna, yang jika seorang hamba diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala 4 perkara ini, faqad u'tiya khairud dunya wal akhirah, maka dia sudah diberi oleh Allah kebaikan dunia dan akhirat. Yang pertama, kata Rasulullah SAW, qalban syakira, ketika dia diberikan hati yang bersyukur kepada Allah, hati yang senantiasa qanaah atas seluruh nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Yang kedua, lisanan dzakira, kata Rasulullah SAW, ketika seseorang diberikan lisan yang senantiasa berzikir kepada Allah, senantiasa digunakan untuk mengingat Allah Subhanahu wa taala, baik dengan memuji Allah, baik dengan membaca firman Allah, baik dengan senantiasa meminta ampunan Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, kata Rasulullah SAW, wa badanan 'alal bala'i sabiran, kata Rasulullah SAW, dan badan yang ketika ditimpa musibah dan ujian, dia sanggup bersabar. Dia sanggup bersabar. Dia sanggup menahan rasa sakit atas ujian yang ditimpakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Al-Imam Sufyan Ats-Tsauri, ahibati fillah. Al-Imam Sufyan Ats-Tsauri, beliau mengatakan, sebagaimana yang dinukil oleh Al-Imam Az-Zahabi dalam Siyar A'lamin Nubala, Sufyan Ats-Tsauri mengatakan, laisa bifaqih, tidak termasuk orang yang faham atau orang yang berilmu, man lam ya'uddul bala'a ni'matan warrakha'a musibatan. Tidak termasuk orang yang berilmu, orang yang faham, orang-orang yang memiliki hikmah, ketika dia tidak menganggap ujian sebagai kenikmatan dari Allah Subhanahu wa taala, musibah, warrakha, dan kemudian dia tidak menganggap kelapangan, artinya seluruh kenikmatan, sebagai musibah, ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Maka ahibati fillah, letak kebahagiaan seseorang adalah ketika dia mampu menjalani ujian Allah Subhanahu wa taala dengan kesabaran. Dan yang keempat, kata Rasulullah SAW, ya, yang merupakan kenikmatan dunia dan akhirat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada seseorang adalah wa zaujatan la tabghihi huban fi nafsiha wa malihi. Dan ketika seseorang diberikan istri yang tidak mau bermaksiat, tidak mau bermaksiat, ya, di dalam perilakunya sendiri, artinya tidak mau melakukan dosa kepada Allah ataupun kepada suaminya, wa malihi, dan kemudian dia tidak mau bermaksiat dengan harta suaminya, maka orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala
yang dia minta dari perkara dunia, yang terbaik bagi dirinya di dalam perkara dunia adalah ketika dia memiliki istri yang salehah dan keturunan yang saleh. Ahibati fillah, azani Allah wa iyyakum. Para ulama, ya, para ulama menjadikan doa ini sebagai dalil, sebagai hujjah akan pentingnya, akan agungnya keberadaan seorang wanita di sisi seorang hamba Allah Subhanahu wa ta'ala ketika dia menjadi wanita yang salehah. Dan wanita yang seperti ini harus dicari dengan doa. Harus dicari dengan doa. Karena Allah Subhanahu wa ta'ala mengatakan di dalam Al-Quran, Ud'uni astajib lakum. Mintalah kepadaku maka aku akan berikan. Aku akan menjawab doa dan permintaan kalian. Maka Allah lah yang maha kuasa atas segala sesuatu untuk memberikan seluruh kebaikan. Ketika seorang hamba meminta kepada Rabbnya. Itu sebabnya kenapa ibadur rahman memohon kepada Allah dengan doa seperti ini. Dalam sifat-sifat ibadur rahman, kata para ulama, ada dua doa yang dipanjatkan oleh para hamba-hamba Allah ar-Rahman. Doa sebelumnya sudah kita bahas. Apa doa yang sebelumnya? Yang sudah kita bahas. Siapa yang masih ingat? Rabbana. Bukan. Doa yang sebelumnya. Hablana itu doa yang sedang kita bahas. Rabbana asrif anna azaba jahannam. Inna azabaha kana gharama. Ya Allah, jauhkan dari kami azab jahannam. Dan doa yang kedua, doa yang kedua adalah doa yang dipanjatkan agar dirinya diberikan istri yang salehah, istri yang menyejukkan pandangan matanya, dan kemudian keturunan yang menyejukkan pandangan matanya. Doa yang pertama, doa yang sebelumnya adalah doa yang berkenaan atau berkaitan dengan kebaikan akhirat seseorang ketika dia dijauhkan dari azab Allah. Adapun doa yang setelahnya atau doa di dalam ayat yang ke-74 ini, ahibati fillah, lah doa yang berkenaan dengan kebaikan duniawinya. Ibadur Rahman tidak meminta rizki yang berlimpah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Meminta rizki boleh. Meminta dicukupkan rizkinya oleh Allah boleh. Tapi ibadur Rahman memilih untuk meminta istri yang salehah dan keturunan yang saleh. Dan kemudian mereka berharap kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan permohonan mereka, waj'alna lil muttaqina imama. Dan jadikan kami bagi orang-orang yang bertakwa sebagai pemimpin mereka. Sebagai sosok yang diikuti perbuatan dan perkataannya. Sebagai sosok yang memberikan manfaat kepada orang lain. Karena setiap orang yang berada pada kedudukan seperti ini, ahibati fillah, maka mereka hanya akan mendapatkan kebaikan demi kebaikan meskipun mereka sudah meninggalkan dunia yang fana ini. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man dalla ala khairin falahu mithlu ajri fa'ilihi." Dalam hadis yang sahih, kata Rasulullah SAW, barang siapa yang menunjukkan kepada perkara kebaikan, kemudian diikuti oleh orang lain, maka dia akan mendapatkan kebaikan yang sama. Seperti yang dilakukan oleh orang-orang yang mengikutinya. La yunqasu aw la yanqusu min ujurihim syai'a. Dan tidak ada pahala yang berkurang. Tidak ada yang dikurangi dari pahala-pahala atau kebaikan-kebaikan yang dilakukan. Dan seseorang tidak akan pernah mencapai derajat kepemimpinan di antara orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala kecuali jika mereka diberikan dua perkara oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sejatinya doa ini adalah doa kepada Allah agar mereka diberikan dua perkara yang membuat mereka menjadi imam di antara orang yang bertakwa kepada Allah. Sebagaimana yang Allah firmankan di dalam Al-Quran. Ya, di dalam
surat As-Sajdah ayat yang ke-24. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa ja'alna minhum a'immatan yahduna bi amrina lamma sabaru wa kanu bi ayatina yuqinun." Dan kami jadikan mereka, ya, orang-orang yang bertakwa, orang yang beriman kepada Allah sebagai imam, sebagai pemimpin di antara orang-orang bertakwa yang lainnya. Ya, mereka menjadi pemimpin hamba-hamba Allah yang bertakwa kepada Allah dengan tuntunan dari kami, kata Allah, ketika apa? Lamma sabaru, ketika mereka bersabar, memiliki kesabaran tanpa batas. Kesabaran yang membuat mereka senantiasa di bawah pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Kesabaran yang senantiasa membuat mereka menemukan jalan keluar dari seluruh masalah. Kemudian wa kanu bi ayatina yuqinun. Dan mereka penuh keyakinan akan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada keraguan sedikit pun. Makanya Syekhul Islam Ibnu Taimiyah berdasarkan ayat ini rahimahullah, beliau mengeluarkan satu kaidah yang masyhur, yang dinukil oleh para ulama dari zaman beliau sampai sekarang. Perkataan beliau adalah, atau beliau mengatakan, bisabri wal yaqini tunalul au tanalul imamata fid din. Dengan kesabaran dan keyakinan engkau berhak mendapatkan kepemimpinan di dalam agama. Engkau menjadi imamnya orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Para mufassirin, para ulama menjelaskan, ketika seseorang diperbaiki oleh Allah atau dijaga oleh Allah keluarganya, maka di saat itu seseorang memiliki kesempatan untuk menjadi contoh bagi hamba-hamba Allah yang lainnya. Karena jika tidak, kata Al-Imam atau Syekh Abdul Rahman Ibn Nasir As-Sa'di, maka seseorang akan sulit dijadikan contoh oleh orang lain. Ketika ternyata keluarganya, istrinya, anak-anaknya tidak berada di dalam keadaan, ya, yang baik, yang membuat orang lain mau menjadikan dirinya sebagai tuntunan, sebagai contoh. Memang betul, sebagian hamba Allah diuji oleh Allah dengan ujian yang sangat berat, melebihi ujian manapun dari ujian dunia. Ketika istri-istri mereka tidak taat kepada Allah Subhanahu wa taala, ataupun ketika keturunan mereka tidak taat kepada Allah, dan ujian berat ini sudah Allah timpakan kepada manusia-manusia yang terbaik, para nabi dan rasul, Nuh alaihi salam, Lut alaihi salam. Begitu juga dengan para nabi dan rasul yang lainnya. Mereka diuji dengan istri yang tidak salehah, istri yang bahkan kufur kepada Allah, atau keturunan yang kufur kepada Allah Subhanahu wa taala. Ujian yang kita harapkan tidak menimpa diri kita, dan Allah jadikan ibadur Rahman, ajarkan kepada mereka doa, memohon kepada Allah agar istri dan keturunan mereka itu menjadi istri dan keturunan yang menyujudkan hati, taat kepada Allah, menyenangkan. Hamba-hamba yang dijauhkan dari musibah dunia yang terberat. Karena memang kebaikan keluarga akan menjadi kebaikan dan kekuatan seorang hamba Allah Subhanahu wa taala. Allah berharap, Allah mengajarkan kita untuk bertadarru' dan beriltija, bergantung kepada Allah, agar menjadikan istri dan keturunan kita sebagai keturunan yang saleh dan salehah, istri yang salehah, yang taat kepada Allah Subhanahu wa taala, agar kita bisa menjadi contoh bagi orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan inilah kedudukan tertinggi yang membuat seorang hamba Allah Subhanahu wa taala berhak mendapatkan balasan tertinggi dan terbaik yang kemudian disebutkan oleh Allah
di dalam firman yang berikutnya di dalam Al-Quran, di dalam surat Furqan ayat yang ke-78. Kata Allah tabaraka wa ta'ala, ahibati fillah azani Allah wa iyyakum, ketika seseorang mencapai kedudukan tertinggi pemimpin bagi orang yang bertakwa, maka kata Allah, ulaika yujzaunal ghurfata bima sabaru. Mereka berhak mendapatkan ghurfah, kamar yang Allah persiapkan untuk mereka di dalam surga. Bima sabaru, karena kesabaran mereka. Kesabaran di dalam menghadapi keluarga, mendidik mereka, melindungi mereka dari azab Allah Subhanahu wa taala. Ibadur Rahman adalah hamba-hamba yang menjalankan perintah Allah di dalam surat At-Tahrim ayat yang ke-6. Qu anfusakum wa ahlikum nara. Orang-orang yang mengajarkan kebaikan kepada keluarganya, membimbing mereka, menjauhkan mereka dengan agama Allah, dengan ilmu syar'i dari seluruh perkara yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala dan azabnya, yang membutuhkan banyak kesabaran. Dan para ulama mengatakan al-jaza'u min jinsil amal. Balasan sesuai dengan kadar perbuatan yang dilakukan seorang hamba. Ketika mereka menghabiskan pikiran, tenaga mereka untuk menyelamatkan keluarganya dari azab Allah, maka mereka berhak mendapatkan balasan yang terbaik. Apa balasan yang dijanjikan oleh Allah? Ghurfah, kamar. Karena kesabaran mereka. Wa yulaqqawna fiha tahiyyatan wa salama. Dan di dalamnya mereka mendapatkan salam yang terus-menerus dari para malaikat yang menyambut mereka, yang berseri-seri bahagia akan keberhasilan yang dicapai oleh seorang ibadur Rahman. Mereka selamat dari ancaman Allah. Mereka berhak mendapatkan janji Allah Subhanahu wa taala. Dalam sebuah hadis, ahibati fillah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika berbicara tentang al-ghurfah, tadi artinya adalah kamar-kamar. Hadis ini ahibati fillah azanallahu wa iyyakum diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari, Muslim dan yang lainnya. Kata Rasulullah SAW dari sahabat Abu Sa'id Al-Khudri, inna ahlal jannati la yatara'awna fil ghurfati. Sesungguhnya penghuni surga itu akan saling melihat penghuni surga yang lainnya di kamar-kamar mereka. Kama tatara'awnal kawkab asy-syarqiyyi awil kawkab al-gharbiyyi al-gharib fil ufuqi wat-tali'i fi tafadul. Sebagaimana mereka di dunia melihat bintang yang bersinar, baik itu di ufuk timur atau di ufuk barat, yang bisa terlihat jelas karena perbedaan tempat keluarnya. Artinya setiap penghuni bisa melihat saudara mereka di dalam surga, di kamar-kamar mereka. Ya. Sebagaimana di dunia mereka bisa melihat bintang-bintang yang muncul. Terlihat jelas. Meskipun jumlahnya banyak, bisa diketahui. Ini, bintang itu, dan seterusnya. Ya. Kata Rasulullah SAW, faqalu ya Rasulullah, wahai Rasulullah, apakah orang-orang yang berada di kamar ini di dalam surga haula'in nabiyyun, mereka para nabi? Karena bintang ketika muncul dia berada di atas jauh sekali, namun terlihat oleh manusia yang berada di bumi dengan posisi yang sangat jauh. Kata Rasulullah SAW, walladzi nafsi biyadi, demi Allah yang jiwaku ada di tangannya, na'am, iya, mereka para nabi. Kemudian Rasulullah SAW mengatakan, wa aqwamun amanu billah wa rasulihi wa saddaqul mursalin. Dan begitu juga dengan kaum-kaum yang beriman kepada Allah dan Rasul-Rasulnya, dan mereka membenarkan apa yang dibawa oleh para Rasul Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan begitu juga balasan ini akan didapatkan oleh ibadur Rahman. Dalam hadis yang lain, ahibati fillah, kata Rasulullah SAW, beliau mensifati kamar-kamar
yang beliau sebutkan tadi dalam hadis yang sahih. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Ibnu Majah. Ghurafan, di dalam surga itu ada kamar-kamar. Yura zuhuruha min butuniha. Bagian luarnya itu terlihat dari bagian dalamnya. Ya, wa butuniha min zuhuriha. Dan bagian dalamnya terlihat dari bagian luarnya. Artinya tembus pandang. Ya, kamar yang tembus pandang. Kalau di dunia permisalannya mungkin seperti akuarium, jamaah rahmatullah Allah subhanahu wa ta'ala. Ya, kita bisa melihat bagian luar dan dalamnya. Maka seorang Arab Badui ketika mendengar ini, muncul atau keluar dari lisan Rasulullah SAW. Liman hiya ya Rasulullah. Buat siapa ya Rasulullah? Kamar-kamar yang seperti ini, kamar-kamar yang belum pernah dilihat oleh siapapun. Ya, karena ketika Rasulullah SAW memberikan pemisalan tentang surga, meskipun kita bisa membayangkan atau mencari permisalannya di dunia misalkan, maka perkara itu tidak akan pernah bisa dibayangkan oleh siapapun. Hakikatnya. Namun perhatikan, Arab Badui ini kemudian bertanya, kamar yang seperti itu di dalam surga untuk siapa ya Rasulullah? Siapa yang berhak menempatinya? Maka Rasulullah SAW mengatakan, liman atabal kalam. Bagi orang-orang yang ketika dia berucap, maka dia akan mengucapkan perkataan-perkataan yang baik. Wa at'amat ta'am. Kemudian kata Rasulullah SAW, kamar ini bagi orang-orang yang memberikan makan kepada orang-orang yang membutuhkan. Wa adama siyam. Kata Rasulullah SAW, kamar-kamar ini Allah persiapkan untuk orang-orang yang senantiasa berpuasa di jalan Allah subhanahu wa ta'ala. Memperbanyak puasa karena Allah. Dan kemudian Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan, wasallu awasalla lillahi billaili wan nasu niyam. Dan kamar ini Allah persiapkan bagi manusia yang sholat karena Allah, untuk Allah subhanahu wa ta'ala. Di malam hari ketika manusia-manusia yang lainnya tidur, terlelap, jauh dari ibadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dan sebagian ulama pernah ditanya apakah kamar-kamar ini berada di dalam atau berada pada tingkatan Firdausul A'la, maka jawaban mereka na'am. Karena kamar-kamar ini Allah persiapkan untuk para nabi dan rasul terlebih dahulu. Dan tempat kembali mereka di dalam surga adalah Firdausul A'la, tempat yang tertinggi. Begitu juga dengan manusia-manusia yang melakukan amalan yang tadi disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, termasuk ibadur rahman, termasuk hamba Allah ibadur rahman. Ahibati fillah, azani Allahu wa iyyakum. Syekh Abdul Razak mengatakan, famin sifati ibadur rahmanil kummal inayatuhum bid-du'a. Di antara sifat ibadur rahman yang sempurna atau kesempurnaan sifat ibadur rahman adalah mereka begitu mementingkan doa. Fahum muftaqiruna ilallah. Mereka sangat membutuhkan Allah dengan doa mereka. Wa multaji'una ilaih. Dan mereka bergantung, bersandar hanya kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Muqbiluna alaih. Mereka senantiasa menyodorkan diri mereka kepada Allah. Artinya selalu berusaha menghadap kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dalam keadaan apapun. Wa jami'u hajatihim wa masalihihim ad-diniyah wa dunyawiyah, dan seluruh kemaslahatan duniawi dan ukhrawi yarjunaha minhu wahdahu la syarikalah. Mereka hanya memintanya kepada Allah subhanahu wa ta'ala saja. Tidak ada sekutu bagi Allah subhanahu wa ta'ala. Thummahum fi du'aihim yahrusuna ala jawami'ad du'a. Kemudian ibadur rahman adalah orang-orang yang fokus atau senantiasa mementingkan doa-doa yang jami', doa-doa yang jami'. Artinya doa-doa yang singkat tapi menggabungkan seluruh kebaikan. Wa anfa'ihi. Ibadur rahman itu senantiasa fokus kepada doa-doa yang paling bermanfaat. Faqauluhum, maka doa mereka ketika mereka mengucapkan Rabbana hablana min azwajina qurrata a'yunin waj'alna lil muttaqina imama,
Ketika mereka berdoa dengan doa seperti itu, hadzal du'a, maka doa ini min ajma'id du'a wa anfa'ihi. Maka doa ini di antara doa yang paling menggabungkan kebaikan dan paling bermanfaat. Kenapa? Kata Syekh, fafihi awalan du'aul mar'i bi an taqarra 'ainuh. Karena yang pertama, doa ini adalah permohonan agar Allah menimpakan kebahagiaan pada hatinya, membuat kedua belah matanya menjadi sejuk. Wa yas'ada qalbuhu bi salahi ahlihi wa auladihi. Dia menjadi bahagia karena kesolehan keluarga dan anak-anaknya. Fi ta'abbudihim. Dia bahagia karena melihat ibadah mereka. Wa akhlaqihim. Dia bahagia karena akhlak-akhlak keluarga dan anak-anaknya. Wa ta'amulatihim. Dan kemudian dia bahagia karena muamalah, perbuatan, perilakunya. Wa aishihim. Dia bahagia karena melihat kehidupan istri-istri dan anak-anaknya. Wa birrihim biwalidaihim. Dia bahagia karena dia memiliki anak-anak yang berbakti kepada kedua orang tuanya. Wa ghairi dzalik. Maka ini adalah kebahagiaan seorang hamba Allah Subhanahu wa taala. Ketika dia melihat orang-orang terdekat, orang-orang yang di sekitarnya menjadi orang-orang yang senantiasa membuat matanya sejuk, senantiasa membuat hatinya bahagia. Tsumma qauluhum, kemudian perkataan mereka, waj'alna lil muttaqina imama. Perkataan mereka, jadikan kami pemimpin bagi orang-orang yang bertakwa. Yatadamman. Doa ini mengandung, yang pertama, kata Syekh, bisalahin nafsi awalan. Mengandung permohonan agar dirinya, jiwanya diperbaiki oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini yang pertama. Dia dulu harus menjadi orang yang bertakwa agar bisa menjadi imam bagi orang bertakwa yang lainnya. Wa dalalatuha 'alal khair. Ya, agar kebaikan jiwanya, kebaikan dirinya menjadi tanda kebaikan dari Allah Subhanahu wa taala. Hatta yakuna ba'da dzalika qudwatan lil akhirin. Sehingga jika dia sudah baik, terlihat ciri kebaikan pada dirinya, maka dia bisa jadi contoh bagi orang lain fi khisalil khair. Dalam seluruh perbuatan kebaikan. Fa ya'tamman nasu bihi wa yaqtadu bisimatihi. Maka manusia akan menjadikan dia sebagai imam, bagi pemimpin, dan orang yang lain, manusia yang lain akan mengikuti kebaikan-kebaikan yang ada pada dirinya. Syekh kemudian mengatakan, fala yumkin lil abd, tidak mungkin bagi seorang hamba, an yakuna qudwatan wa imaman lil muttaqin, dia menjadi imam, menjadi contoh bagi orang yang bertakwa, ba'dahu illa in kana muta'assiyan bil muttaqina qablah. Dia nggak mungkin menjadi contoh, tuntunan bagi manusia-manusia di sekitarnya, menjadi pemimpin bagi orang-orang bertakwa yang lainnya, kecuali, kata Syekh, muta'assiyan, kecuali dia mengikuti orang-orang yang bertakwa sebelum dirinya. Dia mencontoh orang-orang bertakwa yang hidup sebelum dia hidup. Dari kalangan salafus saleh. Muqtadiyan bihim fi nafsihi. Dia menjadikan orang-orang terdahulu, orang-orang bertakwa terdahulu sebagai contoh dalam dirinya sendiri. Sebagai panutan. Harisan ala tahsili khisalil khairi wassalah. Dan kemudian dia betul-betul bersungguh-sungguh mencari kebaikan dan kesolehan, wal falah, dan perkara-perkara yang membuat dirinya beruntung di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jika itu terlihat, ahibati fillah, jika kita terlihat menjadi sosok orang-orang yang senantiasa mencari kebaikan, berjuang untuk kebaikan, ya, mencari kebaikan, maka kata Syekh, fa ba'da dzalik, jika itu sudah terjadi, sayahrusul muttaqun 'alal i'tisam wal i'timam. Maka orang-orang yang bertakwa akan berusaha mengikuti dirinya dan menjadikan dia sebagai imam, sebagai pemimpin.
wal intifa' bitaujihi wa hadihi. Dan orang bertakwa yang lainnya akan berusaha mengambil manfaat dari nasihat dan petunjuk yang diberikan. Maka di akhir bab ini Syekh mengatakan, walihada yanbaghi likulli rabbi usratin. Oleh karenanya sudah sepatutnya bagi setiap rabbi usrah, setiap pemimpin keluarga, an yahrisa ala hadha du'a. Mereka betul-betul berusaha ya untuk melakukan doa ini atau mengamalkan doa ini. Wa an yakuna ala lisanihi bistimrar. Dan doa ini sepatutnya senantiasa terulang-ulang pada lisannya, artinya senantiasa dia baca. Liyanala hadzal khairal 'azima alladzi tadammanahu, agar dia mendapatkan kebaikan yang agung yang terkandung di dalam doa ini. Ahibati fillah, azanallahu wa iyyakum. Maka ini adalah khisal atau sifat yang terakhir yang disebutkan oleh Syekh. Dan ini sifat yang terakhir yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Al-Furqan, yang menjadi sifat hamba Allah Subhanahu wa taala atau sifat ibadur rahman yang secara khusus Allah sebutkan di akhir surat Al-Furqan. Maka khatimah, kata Syekh sebagai penutup di dalam pembahasan beliau, thumma khatamallahu hadha siyaq al-mubarak bi dzikri jazain man ittasafa bis sifatis sabiqah. Kemudian Allah Subhanahu wa taala itu menyebutkan, setelah menyebutkan sifat-sifat tadi yang penuh berkah, Allah menyebutkan balasan bagi orang-orang yang memiliki sifat-sifat ini. Ayatnya sudah kita sebutkan tadi, surat Al-Furqan ayat yang ke-75, ke-76 ya. Ketika Allah Subhanahu wa taala mengatakan ulaika yujzaunal ghurfata bima sabaru wa yalqauna fiha tahiyyatan wa salama. Mereka adalah orang-orang yang berhak mendapatkan kamar di surga Allah Subhanahu wa taala karena kesabaran mereka dalam mencari dan menjaga sifat-sifat tersebut. Wa yulaqauna fiha tahiyyatan wa salama. Dan mereka senantiasa mendapatkan ucapan selamat, ucapan penghormatan dari para malaikat. Khalidina fiha, mereka kekal di dalamnya. Hasunat mustaqarra wa muqama. Ya. Maka tempat itu adalah tempat terbaik, tempat menetap yang terbaik, tempat tinggal yang terbaik bagi ibadur rahman. Ketika mereka berada di tempat yang tertinggi, di Firdausul A'la, di kamar-kamar mereka, posisi tertinggi yang dicapai oleh seorang hamba Allah Subhanahu wa taala di dalam surganya, di dalam Firdausul A'la bersama para nabi, para rasul, siddiqin wa syuhada'i was salihin. Bersama orang-orang terbaik dari hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala. Syekh kemudian mengatakan fakanal jazaa'u min jinsil amal. Maka balasan sesuai dengan amalan yang diperbuat oleh seseorang. Falamma kanat awsafuhum rafi'atan 'aliyah, ketika sifat mereka, sifat yang mereka miliki adalah sifat-sifat yang tinggi, yang mulia, fakafa'ahum rabbul alamin bil ghurfatil 'aliyah jazaa'an lahum. Maka Allah membalasnya dengan kamar yang tinggi sebagai balasan atas sifat yang tinggi yang dimiliki oleh mereka. Ahibati fillah, azani Allahu wa iyyakum. Ini adalah yang bisa kita sampaikan dari sifat ibadur rahman yang disampaikan oleh Syekh Abdul Razak Ibnu Abdul Muhsin Al-Badr sebagai penjabaran dari apa yang difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Furqan, dengan harapan ahibati fillah kita bisa menjadi hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala yang memiliki sifat yang agung, yang mulia, yang tinggi, yang menyebabkan kita berhak mendapatkan balasan yang mulia dan agung dan yang tertinggi dari Allah Subhanahu wa taala. Syekh berdoa kepada Allah, ballaghanallahu ajma'in. Semoga Allah menyampaikan kita semuanya sifati ibadir rahman, menyampaikan sifat kita kepada sifat ibadur rahman, artinya membuat kita memiliki sifat-sifat tersebut, wa thabbatana 'alal haqqi wal huda wal iman. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala meneguhkan kita di atas kebenaran, petunjuk dan keimanan.
Wa nas'aluhu, dan kita pun meminta kepada Allah Subhanahu wa taala an yuwaffiqana wa jami'al muslimin lima yuhibbuhu lana wa yardahu minal qawli wal fi'li wal amal. Dan kita berharap kepada Allah Subhanahu wa taala, meminta kepada Allah agar Allah memberikan taufik kepada kita dan seluruh kaum muslimin kepada setiap perkara yang dicintai oleh Allah dan diridainya, dari perkataan dan amalan. Fa innahu la haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. Karena sesungguhnya tidak ada kekuatan, tidak ada daya dan upaya melainkan karena Allah Subhanahu wa taala yang Maha Tinggi dan Maha Agung. Walhamdulillahirabbil alamin, kata beliau, segala puji bagi Allah Rabbul Alamin. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin, dan kita bersalawat kepada Allah untuk Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsira daiman ila yaumiddin, dan juga kepada para sahabatnya dan keluarganya dengan keselamatan yang banyak, daiman, dan terus menerus sampai hari kiamat. Dan semoga Allah menggabungkan kita dengan mereka kelak pada hari kiamat di dalam surganya insyaallah taala, dan juga membuat kita menjadi hamba-hamba yang terbaik di sisi Allah Subhanahu wa taala. Semoga memberikan manfaat, dan semoga Allah mengampuni seluruh kesalahan kita dalam perbuatan dan perkataan kita yang senantiasa diganggu oleh syaitan, yang senantiasa diusahakan oleh syaitan untuk disesatkan dari kebaikan. Kita berlindung kepada Allah dan memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala atas seluruh kesalahan yang terjadi. Semoga Allah menggabungkan ana, antum semuanya di dunia dalam kebaikan dan di akhirat pun dalam kebaikan, di dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Dan semoga Allah memudahkan kita untuk bisa berjumpa lagi dalam kesempatan yang lainnya dan juga pembahasan yang lainnya insyaallah, dengan harapan pembahasan tersebut menjadi pemberat timbangan amal kita kelak ketika kita berjumpa dengan Allah tabaraka wa taala, dan menjadi perkara yang mengubah perilaku kita, amalan kita di dunia, agar setiap perkataan, perbuatan, dan amalan kita menjadi perbuatan dan amalan yang diridhai dan dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.